Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Askarim. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Anak-anak hebatku dan smartku, tetap semangat dan tetap memberikan aura positif. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai dampak negatif perubahan sosial. Dampak negatif perubahan sosial tentunya akan lebih mengena bila kita misalnya melihat substansi tujuan yang ingin kita capai pada pertemuan kita kali ini. Anak-anak hebatku, anak-anak smartku, tujuan yang ingin kita capai kali ini adalah bagaimana memahami dampak perubahan sosial. Bagaimana kita memahami dan bagaimana kita memberikan suatu hal yang lebih lagi mengenai dampak negatif dari perubahan sosial. Tapi tentunya sebelum kita mengulas lebih mendalam lagi mengenai dampak negatif daripada perubahan sosial, maka kita akan memberikan suatu refleksi sedikit mengenai dampak positif perubahan sosial. Ini sudah dijelaskan oleh rekan Bapak sebelumnya. Apa dampak positif daripada perubahan sosial? Tentunya dampak positif dari perubahan sosial adalah bagaimana mempermudah mobilitas. Bagaimana adanya perubahan tersebut dapat memberikan energi positif dalam kehidupan masyarakat kita. Apa saja energi positif tersebut? Yaitu bagaimana mobilitas masyarakat mengalami suatu transformasi. Transformasi dalam bentuk teknologi. Coba bayangkan dulu, kalau kita masih menggunakan perangkat kabel, alangkah ribetnya kehidupan kita. Sedangkan bagaimana transformasi daripada teknologi tersebut, perangkat misalnya telekomunikasi yang dulu menggunakan kabel, sekarang berganti menjadi nirkabel. Hal yang lainnya lagi adalah meningkatkan tenaga kerja yang profesional. Ada proses penggodokan, ada proses pelatihan yang lebih mendalam lagi mengenai bagaimana hal tersebut sehingga apa? Substansi profesionalitas itu akan semakin lebih lagi ke depannya. Bagaimana dulu sekolah-sekolah hanya tersekat pada ruang dan tempat-tempat tertentu. Sekarang adanya Smart School merubah paradigma yang ada. Sekolah bukan hanya guru, bukan hanya milik satu orang, tetapi guru misalnya milik semua orang. Bisa mengaksesnya kapan dan di mana saja. Teknologi merubah paradigma yang ada. Teknologi merubah hal-hal yang lebih misalnya ke depannya lebih banyak faedahnya, manfaatnya. Tapi Bapak tidak akan mengulas lebih jauh lagi mengenai dampak positif. Ini hanya sebagai refleksi pengantar kita untuk menuju ke dampak yang negatif. Apa yang misalnya kira-kira anak-anak hebatku dan smartku melihat gambar yang Bapak tampilkan? Konflik terjadi dalam irisan kehidupan kita. Bagaimana tahanan KPK korupsi terjadi merajalela. Bagaimana demonstrasi terjadi dalam kehidupan kita. Tentu ada masalah yang harus kita ulas. Tentu ada problem sosial yang harus kita tuntaskan. Problem-problem tersebut menjadi pemicu kita untuk melahirkan problem baru dalam kehidupan kita. Bagaimana ruang keluarga, orang tua disibukkan dengan kehidupan media sosialnya, anak terlantarkan seperti apa.
Bagaimana ruang kehidupan malam kaum milenial memberikan suatu ruang misalnya seperti apa. Seakan-akan prestasi itu apabila mereka misalnya menghidup kehidupan malam dengan melakukan dugem seperti apa. Teknologi bertransformasi. Bukan hanya sisi negatif, positif yang akan misalnya kita lihat, tetapi ada entitas-entitas yang berupa sisi negatif yang akan kita ulas lebih mendalam. Jadi perubahan sosial itu ibarat dua mata uang. Perubahan sosial tidak hanya berdampak positif, tapi perubahan sosial dapat menimbulkan dampak negatif. Ada efek domino daripada perubahan sosial. Efek domino yang bersifat negatif. Lantas apa saja dampak negatif perubahan sosial? Perubahan sosial itu adalah bisa berdampak negatif, mengarah kepada kemunduran. Ada proses regres. Ada proses yang ternyata bukan hanya berdampak kepada misalnya positif, tetapi berdampak ke negatif. Hal ini ditandai dengan adanya kriminalitas. Hal ini ditandai dengan adanya konflik sosial. Hal ini pula ditandai dengan adanya deviasi sosial, serta beragam permasalahan yang terjadi dalam realitas kehidupan kita. Untuk lebih khatamnya, mari kita bedah mengenai dampak negatif daripada perubahan sosial. Perubahan sosial adalah hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Menyeret masalah-masalah yang lainnya. Apa dampak negatif perubahan sosial? Salah satu dampak negatif dari perubahan sosial adalah terjadinya disintegrasi sosial. Terjadinya perpecahan dalam ruang-ruang sosial kita. Terjadinya perpecahan dalam ruang keharmonisan sosial kita. Terjadinya pemecahan ini disebabkan seperti apa? Karena ada hal-hal yang lebih mendasar lagi yang tidak diamini secara kolektif. Yang tidak dilakukan secara kolektif. Ada nilai dan patron yang tidak dilakukan secara kolektif dan tidak diseragamkan. Apa pemicu daripada misalnya dampak disintegrasi sosial? Pemicunya adalah salah satunya adalah tidak ada kesepakatan antar anggota kelompok. Masing-masing mementingkan ego sentralnya, ego sektoralnya yang dilihat. Kelompok tidak hidup lagi seperti apa misalnya pada entitasnya kelompok. Tidak ada mufakat di dalam satu kelompok. Masing-masing orang mengatakan bahwa yang terbaik adalah pribadinya. Sedangkan yang lainnya adalah menyesatkan. Konsep-konsep seperti ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak berfungsinya norma sosial. Apa efek domino yang tidak berfungsinya norma sosial? Tentunya akan memunculkan kekacauan sosial. Kekacauan sosial akan mengintimidasi juga munculnya namanya anomi. Tidak ada pegangan yang bisa dipegang lagi dalam kehidupan ini. Norma tidak bisa dijadikan rujukan, apalagi nilai yang berkembang dalam kehidupan kita. Hal itu akan berimpak besar terhadap disintegrasi sosial. Hal itu akan memberikan ruang-ruang pecah terhadap disintegrasi sosial. Keharmonisan yang dibangun dalam suatu masyarakat akan pecah. Karena persoalan apa? Tidak berfungsinya norma sosial. Ada aturan-aturan yang tidak mereka lakukan secara kolektif. Ada aturan-aturan yang mereka tidak terjemahkan secara baik. Masing-masing orang mengatakan bahwa mereka adalah bagian-bagian yang terbaik dari yang lainnya. Masing-masing kelompok mengatakan bahwa mereka yang terbaik dari yang lainnya. Akhirnya apa? Mazhab mereka yang dipakai, sedangkan kelompok mereka yang di luar daripada kelompoknya merasa bahwa itu bukan bagian daripada itu. Ini salah satu pemicu munculnya disintegrasi sosial. Ada juga nilai dan norma sosial yang dihayati tidak sesuai dengan keinginan anggota kelompok. Ada pemaksaan nilai, ada pemaksaan norma yang berlaku. Padahal entitasnya tidak sesuai dengan kenyataan sosial kita. Kebijakan yang disalurkan tidak mewakili manfaat dan keinginan daripada suatu masyarakat. Itu bisa menjadi problem baru. Itu bisa menjadi muasal munculnya disintegrasi sosial tersebut. Hal lainnya adalah terkadang lembaga hukum kita hanya berlaku tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Lemahnya sanksi sosial. Lemahnya sanksi sosial ini akan memberikan suatu efek domino juga, efek berantai bagi yang lainnya. Karena mereka merasa bahwa
ternyata sah-sah saja, wajar-wajar saja saya lakukan hal tersebut. Sanksi sosial itu harus sesuai dengan masing-masing yang dilakukannya. Lemahnya sanksi sosial akan berefek pembiaran terhadap yang lainnya. Akhirnya apa? Muncul masalah-masalah yang lainnya. Semua tindakan diterapkan bertentangan dengan norma. Seperti yang saya katakan. Apabila ada norma baru yang ingin diterapkan, tetapi tidak mewakili asupan keinginan masyarakat tersebut. Tindakan yang diterapkan bertentangan dengan norma. Bentrok dengan norma yang berlaku dalam ruang kehidupan kita. Ada pemaksaan. Pemaksaan norma tersebut akan memberikan pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Efek seperti apa yang akan dimunculkan? Efeknya adalah terjadinya misalnya bentrok. Bagaimana kasus 1998 antara etnis pribumi dengan Tionghoa. Bagaimana misalnya terjadinya deviasi sosial yang tajam. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin dipojokkan dengan kemiskinan. Ruang-ruang seperti itu akan memberikan ruang hal lainnya. Akan terjadinya disintegrasi sosial. Apalagi misalnya hal yang lainnya. Dampak negatif daripada perubahan sosial. Dampak yang kedua adalah terjadinya pergolakan daerah. Ingat, pergolakan daerah muncul karena adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Diakibatkan adanya perubahan sosial yang terjadi dan belum tentu menyesuaikan terhadap unsur-unsur perubahan tersebut. Bagaimana misalnya konsep agama yang dilihat berdasarkan agama mayoritas, sedangkan minoritas ditindak seperti apa? Ras yang dilihat berdasarkan ras mayoritas, sedangkan minoritas ditindak seperti apa? Akhirnya apa? Akan terjadi gejolak pergolahan di daerah. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Karena apa? Tidak memberikan asupan yang positif bagi mereka. Tidak memberikan ruang positif bagi mereka. Suku bergerak dengan sukunya. Politik bergerak dengan keimanannya sendiri, dengan mazhabnya sendiri. Seakan-akan kelompok tersebut memiliki keinginan tersendiri dan mereka tidak ingin sama-sama melihat perkembangan tersebut lebih baik daripada mereka. Akhirnya apa? Terjadi pergolakan daerah. Tidak memperhatikan tatanan hidup masyarakat. Tatanan kehidupan tidak diperhatikan dengan baik. Kebijakan tidak diberikan dengan baik. Tidak diakomodir kebijakan dengan baik. Adapun kebijakan yang diberikan tidak sesuai dengan asupan kultur, nilai sosial dalam suatu masyarakat. Maka akan terjadi pergolakan daerah. Terjadi ketimpangan sosial, gap yang sangat besar antara si miskin dengan si kaya. Ada ruang yang sangat lebar, jarak yang sangat lebar antara si miskin dan si kaya. Akhirnya apa? Muncul kecemburuan sosial dalam ruang kehidupan kita. Tatanan-tatanan seperti itu akan memicu permasalahan-permasalahan. Kecemburuan sosial akan memicu terjadinya pergolakan daerah. Ruang-ruang seperti ini pula juga hal yang lebih kita sikapi lebih baik, bahwa ternyata dampak negatif daripada perubahan sosial akan memunculkan sikap konsumerisme. Orang berbelanja bukan lagi berdasarkan asas kebutuhan. Orang berbelanja bukan lagi berdasarkan asupan kebutuhan yang paling urgen dalam dirinya. Tetapi orang berbelanja karena prestasinya. Orang berbelanja karena berhitung trendingnya. Akhirnya apa? Gaya hidup yang boros tersebut dilihat berdasarkan status yang diinginkan. Banyak barang yang mereka konsumsi bukan berdasarkan apa yang sebenarnya paling penting dalam dirinya. Tapi kebutuhan status sosialnya supaya naik. Pujian melekat dalam dirinya. Menjadi orang trending di media massa. Menjadi orang trending di media sosial. Akhirnya terjadi pemborosan secara kolektif. Apa efek yang diberikan tersebut? Apa yang digunakan oleh idolnya mereka gunakan juga untuk itu. Akhirnya apa? Kehilangan daya juang. Spirit mereka kehilangan spirit. Kehilangan identitas diri. Nilai-nilai yang diterapkan berdasarkan patron kepada idolnya. Patron kepada misalnya orang yang mereka lihat di media massa.
sikap konsumerisme akan merusak tatanan nilai-nilai perubahan, dampak negatif dari perubahan sosial tersebut. Orang tidak punya sikap lagi. Karena persoalan yang diburu adalah trendingnya. Yang diburu adalah bagaimana menaikkan status sosialnya dalam kehidupannya. Ini yang perlu misalnya kita lihat secara mendetail. Jangan sampai menjadi bagian kolektif dari munculnya sikap konsumerisme. Apa pemicu dari munculnya konsumerisme? Kalau kita kaji lebih mendalam, ternyata faktor pemicu dari konsumerisme adalah munculnya budaya asing. Penjajah yang sebenarnya bukan apa yang tampak secara real dengan kokangan senjatanya, tetapi transformasi budaya yang tidak difilter dengan baik akan menjadi penjajah yang paling unggul. Budaya asing tanpa disaring, diserap begitu saja. Budaya K-pop, budaya Bollywood, budaya Hollywood, semuanya diserap. Akhirnya apa? Identitas diri tidak ada sama sekali. Yang cantik menurut tataran mereka adalah yang glowing. Yang gagah menurut tataran mereka adalah yang glowing. Pakaian yang trending yang menurut mereka adalah harus berdasarkan asupan idolnya. Harus berdasarkan misalnya trendingnya. Budaya asing menjajah dalam bentuk misalnya lebih kepada bentuk pemikiran kita. Orang tidak punya pegangan lagi. Nilai-nilai tidak menjanjikan mereka untuk melakukan hal yang lebih baik. Ada keinginan untuk membebaskan diri, mengekspresi kehidupannya. Padahal bebas itu bukan berdasarkan asupan apa yang engkau lakukan, tetapi nilai dan norma yang tertanam dengan baik. Ada nilai-nilai kebebasan, gaya hidup yang berlebihan. Konsumerisme bisa terjadi karena gaya hidup yang berlebihan. Seakan sektor individunya adalah segalanya. Menganggap bahwa misalnya baju yang mereka gunakan, branded yang mereka pakai adalah sesuatu yang lebih memberikan aura-aura kebaikan baginya. Tetapi belum tentu bagi orang lain. Gaya hidup yang berlebihan. Apalagi misalnya hal yang lebih esensial mengenai dampak daripada perubahan sosial secara kacamata negatif adalah terjadinya kerusakan lingkungan. Apa yang terjadi kerusakan lingkungan? Biasanya kerusakan lingkungan itu akan menyisir sektor industrialisasi. Tidak bisa dipungkiri lagi, 80% terjadi perubahan dalam kehidupan kita adalah dipicu adanya industrialisasi. Industri yang secara besar-besaran. Elemen yang misalnya industrialisasi berkaitan erat dengan modernisasi. Merubah tataran kehidupan masyarakat. Terjadinya pencemaran dalam lingkungan kita. Adanya polusi yang terjadi di udara, di air. Dan bentuk-bentuk yang lainnya sehingga merusak tatanan lingkungan kita. Apa efek jangka panjang dari terjadinya kerusakan lingkungan? Bisa jadi akan terjadi banjir. Rusak, lahan yang rusak. Urbanisasi yang terjadi secara besar-besaran. Pergeseran kehidupan masyarakat yang terjadi secara besar-besaran. Bagaimana masyarakat maritim digeser menjadi masyarakat industri. Bagaimana masyarakat agraris digeser menjadi masyarakat industri. Akhirnya apa? Menciptakan ruang-ruang masalah baru dalam kehidupan masyarakat kita. Ruang-ruang masalah baru tersebut akan memicu juga permasalahan-permasalahan baru. Jadi industrialisasi, modernisasi akan memicu juga misalnya permasalahan baru kalau tidak diserap dengan baik dan bijak. Anak-anak hebatku, anak-anak smartku, tetap semangat. Apa yang lebih misalnya dilihat lagi berdasarkan hal yang tadi? Tentunya hal yang lebih fundamental dalam kehidupan kita juga terjadi adalah ternyata dampak negatif dari perubahan sosial akan mengurangi eksistensi adat istiadat. Eksistensi adat istiadat akan berkurang. Orang lebih elegan dan kelihatan lebih gagah, kelihatan lebih berkelas kalau menggunakan produk dari luar negeri. Barang-barang branded digunakan sebagai suatu patokan. Sehingga apa? Menggeser posisi budaya dan adat istiadat kita. Bagaimana pesta-pesta yang dilakukan secara misalnya euforia yang berlebihan.
Orang lebih menggunakan misalnya produk luar dibandingkan misalnya dengan baju bodoh atau perlengkapan-perlengkapan aksesoris budaya daerah. Perangkat kebudayaan hanya digunakan sebagai seremonial. Hanya bersifat sektoral saja. Hanya sesaat saja. Lebih dari itu dianggap sebagai ketinggalan zaman. Akibat adanya perubahan sosial dalam satu masyarakat, nilai adat istiadat semakin ditinggalkan. Hal ini dikarenakan karena merasa bahwa adat tersebut tidak mewakili identitas dirinya. Tidak trendy, tidak tren, tidak bisa misalnya memberikan asupan bahwa mereka lebih naik statusnya dibandingkan itu. Ini akan bergeser. Mentalitas kita akan bergeser dalam perubahan ini. Apabila eksistensi adat istiadat berkurang. Ini yang perlu misalnya kita waspadai dengan baik. Karena apabila misalnya nilai kebudayaan ditinggalkan, maka kita kehilangan jejak-jejak budaya yang dulu. Kita tidak bisa arif dan bijaksana untuk melihat itu. Asupan-asupan seperti ini harus kita lihat lebih mendetail. Karena akan mempengaruhi orientasi-orientasi dalam pemikiran kita. Akan mempengaruhi orientasi-orientasi yang terjadi dalam ruang kehidupan masyarakat kita. Orientasi-orientasi hanya bersifat seperti apa? Hanya bersifat bahwa adat istiadat itu tidak mesti harus digunakan hanya sebagai pawai saja, hanya sebagai seremoni saja. Selebihnya tinggalkan saja. Itu yang sesat. Anak-anak hebatku, anak-anak smartku. Eksistensi adat istiadat berkurang. Maka jejak rekam sejarah yang dalam kehidupan kita, kebudayaan kita akan hilang juga seperti apa. Yang muncul adalah kita cloning kebudayaan-kebudayaan barat. Kita cloning kehidupan barat. Munculnya westernisasi. Munculnya K-pop baru yang parah. Dengan mengadopsi mentalitas-mentalitas seperti apa. Padahal identitasnya tidak sama nilai dan norma yang berlaku di suatu negara dengan negara kita. Tidak sama perlakuan yang harus kita lakukan. Ini yang harus misalnya memberikan suatu acuan yang lebih besar. Ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Karena hal tersebut akan memberikan efek negatif dalam ruang, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Silakan berpikir global, tetapi entitas kehidupan berpikir kita tetap berpikir lokal. Bukan kita hanya mengagung-agungkan misalnya seperti apa, tapi lebih bijak dan bijaksana. Mari kita mengagung-agungkan produk yang berasal dari negeri kita sendiri. Cintai produk negeri kita. Sehingga apa? Tidak memicu eksistensi adat itu berkurang. Hal yang lainnya yang terjadi faktor daripada negatif perubahan sosial adalah lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Seperti saya bahasakan tadi. Tidak berfungsinya lembaga sosial akan memberikan efek berantai bagi yang lainnya. Apa itu lembaga sosial? Surjono Sukanto mengatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan daripada norma pada segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Apa kebutuhan pokok dalam masyarakat kita? Tentunya landasan kita berperilaku. Landasan kita bertutur kata. Landasan kita melakukan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Landasan berpikir kita untuk seperti apa. Bagaimana misalnya sekolah tidak memberikan ruang ekspresi untuk kebebasan kepada anak. Sekolah yang baik adalah memberikan ruang merdeka kepada anaknya. Bukan hanya predikat pemerintah yang mereka terima, tetapi predikat kecerdasan mewakili daripada itu. Lembaga pendidikan harus betul-betul memberikan nuansa edukatif. Bukan hanya berhitung cost and benefit-nya. Bukan hanya berhitung untung dan ruginya. Bukan hanya memperkaya, tetapi memberikan nuansa-nuansa edukatif positif sehingga mereka bisa memberikan ruang di saat mereka keluar dalam masyarakat, mereka memberikan energi positif di masyarakat, memberikan dampak positif dalam masyarakat. Biasakan sejak dini. Anak merdeka dengan kemampuannya, merdeka yang bertanggung jawab. Bukan merdeka semena-mena, tapi merdeka yang bertanggung jawab.
Bagaimana lembaga yang terjadi, lembaga paling penting dalam kehidupan kita adalah lembaga keluarga. Ingat, keluarga adalah pondasi utama membentuk masyarakat yang kuat, yang solid. Pola yang baik dalam keluarga akan memberikan suatu hal yang positif dalam suatu masyarakat. Lembaga keluarga harus memberikan suatu afeksi, kasih sayang, kontrol kepada anaknya. Jangan sibuk dengan hanya mengambil pose di media sosial. Jangan sibuk dengan smartphone-nya. Jangan hanya sibuk memamerkan apa yang mereka miliki, tetapi tidak memberikan ruang afeksi kepada anaknya. Karena apa? Di saat tidak memberikan ruang afeksi kepada anaknya, anak akan mencari titik yang lainnya. Akan mencari hal-hal yang lainnya. Bisa jadi kalau misalnya nuansanya positif, tetapi kalau mereka mengadopsi negatif, maka akan memicu permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat kita. Orang tua jangan hanya misalnya lebih gemar menggunakan media sosial. Realitas ini banyak terjadi. Di rumah saja, memanggil anak kadang banyak dalam kehidupan masyarakat kita. Menggunakan anak dengan WhatsApp. Tidak dengan sentuhan yang lebih bijak, tidak dengan sentuhan afeksi, tidak memberikan suatu kasih sayang. Sehingga apa? Anak masa bodoh dengan keadaan. Kontrol orang tua itu perlu. Karena memang lembaga paling elementer adalah lembaga keluarga. Keluarga yang produktif, keluarga yang harmonis akan melahirkan orang-orang yang produktif dan harmonis untuk menjaga kehidupan ini. Jadi hal tersebut perlu kita ingatkan. Sehingga apa? Sehingga memberikan dampak yang lebih besar. Lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal akan memberikan dampak negatif. Bagaimana misalnya lembaga hukum? Lembaga hukum jangan hanya tumpu, jangan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Jangan semena-mena dengan aturan. Aturan bukan misalnya ditegakkan, tetapi aturan bagaimana? Aturan-aturan diakal-akali dengan seperti apa? Konsep-konsep seperti ini harus kita hilangkan. Keharmonisan dalam suatu masyarakat tidak akan terjadi kalau hanya keras ke bawah, tetapi tidak memberikan efek jerah kepada atas. Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang cerdas. Tidak bisa kita pungkiri lagi. Maksimalitas lembaga hukum harus diberikan dengan ruang-ruang seperti apa. Karena persoalan-persoalan seperti ini akan memberikan suatu efek berantai juga terhadap yang lainnya. Ada efek dominonya. Dan yang terakhir adalah munculnya paham duniawi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa munculnya paham duniawi ini adalah lebih kepada orang-orang yang krisis identitas. Pribadi-pribadi yang krisis identitas, sehingga lahir secara kolektif dan mereka bersama-sama, sehingga itu akan memunculkan paham keduniawian. Paham keduniawian ini biasanya muncul karena adanya sekulerisme, adanya konsumerisme, adanya pola menghambur-hamburkan, hedonisme. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa urusan agama itu adalah urusan yang tidak perlu serta-merta diterjemahkan dalam ruang kehidupan kita. Ada pemisahan antara ruang agama dengan ruang publik. Padahal entitasnya, agama memberikan kita patron untuk bertindak sesuai norma yang ada. Ada norma-norma yang harus diterjemahkan. Ada norma-norma yang harus dilakukan. Gaya hidup konsumerisme. Saya katakan tadi bahwa ini akan memicu identitas diri seseorang. Orang melihat berdasarkan idolanya. Idolanya mereka jadikan sebagai fotokopi nyata dalam kehidupannya. Belanja yang berlebih-lebihan. Padahal asupan kebutuhan tidak terakomodir dengan baik. Mereka melakukan hanya berdasarkan ingin menaikkan prestasinya. Keunggulan sektoral individunya yang dilihat. Bukan secara kolektif yang ingin dilihat. Hal tersebut sangat-sangat memberikan ruang-ruang negatif dalam kehidupan kita.
Bagaimana hedonisme? Suka menghambur-hamburkan, gak hidup yang berlebihan. Patronnya adalah lebih berarah kepada marketingnya, lebih kepada orientasi marketingnya. Lebih kepada misalnya bagaimana materi itu dilihat segalanya. Materi itu adalah merupakan suatu hal yang paling nyata dalam kehidupan ini. Seakan-akan materi itu menjadi Tuhan-Tuhan baru dalam kehidupan. Kiblatnya muncul berdasarkan nilai entitas materinya. Hal ini sangat memberikan dampak yang sangat jauh ke depannya. Akan memberikan efek ke depan yang sangat tidak baik untuk kita. Anak-anak hebat gue, anak-anak smartku, tetap semangat. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari penjelasan ini? Kesimpulan yang paling konkret bahwa dampak negatif dalam perubahan sosial itu ada 7 elemen. Ada 7 elemen yang paling penting yang perlu kita ingatkan anak-anak hebatku. Yang pertama adalah dampak negatif dari perubahan sosial terjadinya disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial ini terjadi karena apa? Karena tidak adanya kekacauan sosial dalam ruang kehidupan kita. Kekacauan sosial terjadi karena apa? Karena ada nilai dan norma yang tidak dipatuhi dengan baik. Tidak ada misalnya kesepakatan secara kolektif untuk mufakat, untuk kebaikan. Banyak kong kali kong yang lebih mementingkan kepentingan sektoral individunya dibandingkan kepentingan publik. Itu akan memicu terjadinya disintegrasi sosial. Hal apa lagi yang lainnya? Terjadinya pergolakan daerah. Adanya ketimpangan sosial yang sangat jauh. Adanya gap yang sangat jauh. Si miskin hidup dengan kolektif kemiskinannya, si kaya hidup dengan sektoral kekayaannya. Tidak ada empati sosial untuk ruang kehidupan kita. Sehingga seakan-akan merasa bahwa hidup ini adalah milik si kaya dan si miskin adalah objek untuk dijajah berikutnya. Itu akan memunculkan kecemburuan sosial. Budaya pamer-memamer akan munculkan kecemburuan sosial. Sikap konsumerisme terjadi. Sikap yang melebih-lebihkan segala sesuatu. Bukan kebutuhan pokok yang mereka inginkan, tapi kebutuhan tersier. Kebutuhan untuk mengagung-agungkan. Membeli barang bukan berdasarkan asupan kebutuhan, tetapi membeli barang berdasarkan gengsinya. Semakin branded barang yang dia miliki, semakin seakan-akan dia adalah bagian daripada itu. Semakin glowing yang mereka gunakan, seakan-akan mereka adalah bagian daripada itu. Transformasi kebudayaan budaya asing mereka caplok dengan mentah-mentah, tanpa ada saringannya. Kebudayaan asing dia hidupkan dalam posisi dirinya. Westernisasi dia hidupkan dalam posisi dirinya. K-pop yang negatif dia hidupkan dalam dirinya. Walaupun K-pop banyak positifnya. Tetapi tidak bisa kita pungkiri. Budaya luar belum tentu sama dengan apa yang budaya kita miliki. Kebebasan, nilai-nilai kebebasan mereka belum tentu sama dengan nilai yang kita adopsi sekarang ini. Hal tersebut harus kita perhatikan dengan baik. Hal apa lagi yang terjadi? Terjadinya kerusakan lingkungan. Modernisasi, industrialisasi akan menjadi pemicu, salah satu pemicu terjadinya kerusakan lingkungan. Banjir terjadi di mana-mana. Polusi terjadi di mana-mana. Karena persoalan apa? Persoalannya adalah industrialisasi dan modernisasi tidak dilakukan dengan baik dan bijak. Adanya misalnya pemotongan urbanisasi terjadi karena proses modernisasi dan industrialisasi yang terjadi di kota. Akhirnya apa? Orang-orang berbondong-bondong datang ke kota dengan unskill, tidak punya skill. Melahirkan apa? Pengangguran-pengangguran baru. Melahirkan problem-problem baru. Kriminalitas akan terjadi. Jadi hal yang lainnya juga dampak negatif dari perubahan sosial adalah eksistensi adat istiadat berkurang. Mereka lebih patron kepada misalnya nilai yang terjadi pada poros budaya asing. Lebih elegan dan gagah, lebih cantik dan gagah di saat mereka menggunakan produk luar dibandingkan mencintai produknya sendiri. Hal lainnya apalagi adalah lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal.
keluarga tidak bekerja secara maksimal, lembaga hukum tidak bekerja secara maksimal, lembaga pendidikan tidak memberikan edukasi positif secara maksimal. Akhirnya apa? Akhirnya melahirkan insan-insan yang tidak produktif dalam ruang kehidupannya. Yang terakhir adalah munculnya paham duniawi. Apa saja paham duniawi? Munculnya sikap sekulerisme, munculnya sikap konsumerisme, munculnya sikap hedonisme. Munculnya hal tersebut tentunya akan berefek bagi yang lainnya. Ego sektoral akan bermain dengan baik. Individualistik akan bergerak dalam kehidupannya. Sehingga tidak ada lagi ruang yang dikatakan untuk bekerja secara sama-sama. Yang ada adalah kebahagiaan pribadinya semata. Agama adalah urusan agama. Pemerintah masyarakat adalah urusan masyarakat. Padahal secara misalnya utuh, kita ini hidup dalam sistem sosial yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika satu bagian rusak, maka bagian yang lainnya akan ikut rusak. Jika satu bagian bagus, maka akan menyuplai kebaikannya kepada bagian-bagian. Jadi saya ingin katakan bahwa mungkin ada yang memberikan suatu ruang-ruang kehidupan kita bahwa permasalahan-permasalahan dampak negatif ini saling beririsan satu sama lain. Saling beririsan satu sama lain. Jadi kita hidup dalam suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Masalah-masalah ini harus kita misalnya lihat secara holistik, secara garis besar. Sehingga apa tidak memicu permasalahan-permasalahan lainnya. Oke, sambil menunggu yang kolom komentar saya akan membahas mengenai soal. Apa yang misalnya anak-anak hebatku lihat berdasarkan soal berikut. Perkembangan teknologi semakin canggih. Ini tentunya akan mempermudah masyarakat mengakses berbagai informasi kapan saja. Salah satu yang mengakses situs jual beli daring. Ada kata kunci yang misalnya ada keywordnya yang kita ingin lihat bahwa daring. Kita bisa membeli secara daring, secara online. Masyarakat hanya tinggal mengakses melalui gawai dengan cepat barang-barang yang dibeli tersaji dibayar. Tentunya dalam kondisi tersebut berdampak pada perubahan tatanan sosial seperti apa. Oke, sambil menunggu, apa tatanan sosial yang terjadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan deskripsi soal seperti ini? Kira-kira apa A, B, C? Oke, sambil kita menunggu, yang terjadi adalah D, peningkatan pola konsumsi dalam satu masyarakat. Jawaban yang benar adalah D, peningkatan konsumsi dalam satu masyarakat. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan dari SMA 3 Bantaeng. Gimana kabar anak-anak? Sehat selalu ya. Tetap semangat. Mengapa perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dapat menimbulkan disintegrasi sosial? Ingat, ini pertanyaan yang luar biasa. Kenapa perubahan sosial itu terjadi perubahan sosial? Itu akan memicu terjadinya disintegrasi sosial. Ingat, perubahan budaya belum tentu seiring dengan perubahan fisik. Perubahan sosial yang negatif akan memicu disintegrasi karena persoalan apa? Belum tentu masyarakatnya siap melakukan hal tersebut. Ada cultural lag, ketimpangan budaya. Dalam suatu masyarakat itu terjadi ketimpangan budaya. Bukan pada posisinya mereka harus menggunakan, tetapi mereka mengakses posisi tersebut. Misalnya saya ambil contoh. Banyak yang terjadi misalnya mereka mengadopsi pemikiran-pemikiran nilai-nilai yang dari luar. Bukan pada posisinya. Mereka terapkan pada bangsa dan negara, bukan pada posisinya. Finlandia mampu bergerak dengan pendidikan yang baik. Belum tentu sama dengan Indonesia. Harus ada melihat substansi grassroots-nya. Akar rumputnya ini harus sesuai, kulturnya harus sesuai. Kenapa perubahan sosial itu akan berefek disintegrasi? Karena apa? Karena ternyata
banyak sekali substansi budaya yang masuk tidak sesuai dengan substansi kenyataan yang terjadi dalam ruang kehidupan kita. Tidak terakomodirnya hal-hal tersebut. Tidak terakomodirnya kepentingan-kepentingan orang-orang yang minoritas. Yang kita lihat hanya berdasarkan kuantitas, tapi tidak melihat berdasarkan kualitas. Pemikiran-pemikiran seperti ini harus diterjemahkan dengan baik. Jangan hanya melihat suku berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Melihat golongan-golongan tertentu yang hebat dan menganaktirikan golongan-golongan tertentu. Melihat suku tertentu yang hebat dan menganaktirikan suku-suku tertentu. Itu akan menjadi. Jadi perubahan sosial yang tidak diterjemahkan dengan baik akan memicu tidak terakomodinnya masyarakat yang berdasarkan asupan kebutuhannya. Akhirnya memicu terjadinya disintegrasi. Deviasi sosial yang sangat besar akan memicu terjadinya disintegrasi. Tidak secara kolektif masyarakat mengatakan seperti ini. Adanya nilai dan norma yang ditanggalkan dalam kehidupan masyarakat akan memicu terjadinya disintegrasi sosial. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita melihat posisi-posisi dalam satu masyarakat. Jangan hanya berdasarkan sektoral, tetapi berdasarkan kepentingan publiknya. Jangan hanya melihat berdasarkan apa ego semata, tapi tidak melihat berdasarkan asas kebutuhan secara kolektif dan berjamaah. Mungkin hanya itu barangkali, nak. Jangan pernah puas. Jadi poin penting yang Bapak ingin katakan bahwa perubahan itu harus kita ikuti secara bijak. Perubahan budaya harus dilakukan dengan perubahan fisik yang secara beriringan. Tetaplah merangkai kebaikan dalam hidup. Maka kebaikan akan mendekapmu dalam proses perubahan tersebut. Berubahlah mulai dari sekarang. Karena perubahan kecil adalah langkah besar untuk menjadi perubahan yang lebih baik ke depan. Anak-anak hebatku, anak-anak smartku, tetap berpikir secara global. Tetapi jangan pernah meninggalkan nilai dan norma yang berlaku dalam ruang kehidupan kita. Tetap menjadi pribadi yang terbaik, tapi jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh dengan apa yang kamu miliki. Berikanlah dampak yang positif dalam kehidupan ini. Sehingga apa? Sehingga generasi cerdas itu lahir dengan baik dalam ruang kehidupan kita. Oke? Generasi cerdas berkarakter. Cerdas Ki. Saya Askari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.